Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah dan santriwan santriwati, mahasiswa mahasiswi, ustadz ustadzah dan seluruh sivitas pemusda, sivitas pondok sufi, sivitas jamaah Jatayu dan audien yang mungkin dari online. Pertama, mari kita memunajatkan rasa syukur, memposisi sebagai hamba yang fakir, sadar sebagai hamba. Kesadaran hamba ini akan mendongkrak dan mendobrak karakter-karakter kekafiran, karakter yang tertutup karena egonya, keakuannya, tertutup karena jumutnya atau perilaku yang kaku beku, tidak menggunakan hati yang lapang dada, yang nyegoro, yang fanatik, kultus, ikut-ikutan tapi tidak mengetahui tujuan, ikut-ikutan tapi tidak mengetahui prosesnya seperti sia-sia karena memang tidak mengenali hidup ini untuk apa dan bagaimana seharusnya hidup ini dijalani. Itu orang yang fanatik karo kultus, itu memberhalakan orang, yang orang ini apakah dapat mempertanggungjawabkan sepertinya apakah punya SK pemegang kebenaran atau tidak. Itu kultus fanatik pada kelompok dan golongan. Kalau enggak kelompok ini, enggak, orang yang fanatik itu sulit berkembang, sulit maju. Orang yang kultus dan fanatik itu sulit berkembang dan sulit maju. Karena umpamanya melihat satu negara sekolah di negara A enggak gelem sebab tidak sekelompok. Padahal mungkin sains dan teknologinya kita bisa mentransfer keilmuannya, tapi karena fanatik nggak mau, karena kultus tidak mau menerima masukan dari orang lain kalau bukan dari si orang yang si A atau si B itu. Demi Allah, jamaah rahimakumullah, bahwa rasa syukur ini akan membuka satu pikiran yang terbuka dan lapang dada, meletakkan karakter antumul fuqara ilallah. Orangnya akan hati-hati apa yang disampaikan itu, apakah benar kita tahu dengan sebenarnya ataukah kita hanya tahu dari katanya atau dari hanya sekedar bacaan umpama, yang butuh didiskusikan lebih jauh tentang di mana kebenarannya. Sehebat apapun seseorang di dunia ini, menjadi apapun, sebagai siapapun, kalau ternyata meninggalnya enggak sampai kepada Tuhan, enggak selamat, untuk apa? Sehebat apapun kita menjadi manusia,
bahkan umurnya mungkin panjang sekalipun, saat kita meninggal umur panjang yang kita jalani, kalau ternyata tidak selamat kembali kepada Tuhan, penyesalannya enggak, demi Allah penyesalan yang hebat. Saat meninggal selamat itulah sehingga bermanfaat, berfaedah apa yang kita jalani sebagai sebuah proses ibadah, proses yang kita jalani sadar sebagai media untuk menyatakan kembali kepada Tuhan. Sebagai apapun kesungguhan kita, usaha ikhtiar yang kita lakukan dengan sabar dan tawakal untuk menyatakan selamat. Kadang ki wong ki mati, tandane kan salah satu cirine itu wong mati ki sing bener itu lemas, badan itu lemas seperti orang mimpi, orang tidur kok mimpi seperti orang tidur. Kemudian badannya yo anget. Kemudian nek dipendem cepet busuk malahan. Ora kok utuh, nek utuh itu malah tanda tanya. Selaginya hukum sampah di dunia ini saja. Nek kalau kita membuat inovasi elektro hardware itu kalau ternyata ngregeti bumi itu tidak dapat izin kan. Harus zero waste, harus kembali ke asal usul, harus rojiun kan. Menungso dipendem gak ndang bosok-bosok. Maka kan banyak kejadian saat beberapa tahun yang lalu, hampir setiap tahun saat banjir, kuburan kena banjir, kemudian mayite do ke permukaan, enek sing kena longsor, akhirnya kuburane runtuh, utuh. Tapi di kono enek kuburane tokoh ya utuh seperti halnya kuburan-kuburan yang lain, seperti mayat-mayat yang lain. Tapi sing diungkap di media hanya tokoh. Ini loh ahli surga, tandane utuh. Itu kan jadi salah kaprah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu artinya apapun asal mula sesuatu itu akan kembali kepada asal mula sesuatu itu. Rogo ki kok lemah, maka saat dipendem ya seharusnya menyatu dengan tanah, didudah ya wis ra enek, seharusnya bosok, mungkin sing agak lama tulang kan gitu, tulang. Terus kemudian ada yang berpendapat di tulang ekor itu ada semacam nokta hitam yang itu enggak busuk, engko nek dibangkitkan itulah tinggi awal mula kemudian menjadi manusia. Itu tafsir, itu reka-reka. Mergo akeh sing takok. Itu reka-reka. Sing fakta wae gitu loh. Wong sing diarani kuburan ki ya awakmu dhewe-dhewe lak kuburan. Jasad ki lak kuburan. Nek tanah tinggi mendem ya lemah. Terus tinggi mendem kan gitu ya lemah. Kuburan kesepakatane RT, RW, desa. Disepakati kuburane iki kan, itu kan kesepakatan. Ora malaikat enggak pernah ikut rembuk. Gusti Allah yang enggak ngekei SK. Yang dikatakan kuburan kuwi iki kan ndak. Sing darane kuburan ki ya jasad, ini kuburan. Wa ma anta bi musmi iman.
kubur, manfil kubur. Jadi menungso, kuwi lho sing diarani kubur. Menungso iki dhewe kubur. Sapa sing ing jero kubur wa masafil ahya wal amwat. Siapa yang di jero kubur itu buta. Sapa di jero kubur itu tuli. Siapa yang di dalam kubur itu panas atine, buntet pikirane. Siapa yang di dalam kubur itulah mayat, mati dalam pengertian mata. Masafil amwat, mati. Ahya walal amwat. Itulah kubur, dikubur aku, beku, kaku, dikubur ego, dikubur akademik, dikubur pinter, dikubur. Itulah fakta-fakta janjane kuburan. Maka pertanyaan mungkar nangkir ini saat ini. Sapa jenengmu itu ya saat ini. Sapa pangeranmu ya saat ini. Kalau fi hadhil a'ma di dunya itu buta, di kono ya buta. Di dunya peteng, di kono ya peteng. Di dunya teroris, di kono ya teroris. Gak mungkin di dunia iki seneng ngelok-ngelokke, di surga nek sok mati terus kebalikane. Terus jadi adem ayam pinter ngalah ya enggak. Di dunia senengane mbuli di kono ya mbuli malah. Nek pengen jadi di dunia kan sok di surga ben iso mbuli ya saiki dadi pembuli pomone begitu. Nah di kono malah kowe sing dibuli ya. Ora enek ceritane. Jadi surga itu keadaan dan situasi saat kita di dunia ini. Kenapa nggak bisa ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran nggak terwujud? Kok sulit banget diwujud nih? Kok ongel banget? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu kok sulit sekali diwujudkan. Kenapa? Karena pemahaman surgawi itu sakbare mati. Jadi di dunia enek wong sregep, rajin, berkarya, dilokne kedunyan kan. Terus sing ngelokne penak kaya aku ngene iki lho turu nek bengi salat tahajud aku mergo sing tak arah sok nek mati. Ora iso ndek donya males, ndek kono ya pemalas. Nek ndek donya gak nek sing ngawasi, so nek mati ya dikecek kan gitu. Gitu loh. Jannah tuh isimnya takrif al-jannah. Janatan itu masdar. Artinya kata jadi harus diwujudkan saat ini. Nune nek tasdid muta'alim atau mutakalim. Terjadi bahwa apa yang kita lakukan saat di dunia ini dampak konsekuensinya setelah mati. Jadi wong mati kok pijakannya ya konsekuensi saat ini, konsekuensi di dunia gitu. Itu tadi saya ngomong tentang syukur. Ya, kedua, sholawat salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagai terminal kehidupan kita, punya Nabiullah, punya Rasul yang sebagai terminal ya,
Artinya pengesah awak dhewe iki dadi wong iman apa ora, yang jadi saksi kan Rasul itu kan sebagai saksi. Dan supaya hamba itu bersaksi mengadanya Tuhan, mengenal jati diri fitrah manusia. Semuanya. Makanya walaupun masih cik sinau SMP, bahkan nek wis iso berpikir SMA, mahasiswa, gak enek istilah sok nek wis tuwek wae aku tumemen, enggak. Kalau kita sudah punya kesadaran, ya diproses sejak kita menyadari sebagai hamba, walaupun nyatane sak tingkat mampunya sendiri. Ini saya ngambil tema generasi, ya. Menjadi generasi bagai pohon yang kokoh, yang bermanfaat, memberikan kehidupan pada lingkungan. Itu tema ini. Pohon itu, makanya kan kalimah sajaroh, kalimah tauhid itu kasajarotin, kalimat kehidupan, kalimat yang akan menghidupkan, yang memakmurkan, yang mengetahui tujuan hidup, untuk apa hidup, kenapa pohon itu berdiri, kenapa pohon itu ditanam. Itu si pohon itu sadar kenapa pohon itu ditanam, untuk apa ditanam. Memberikan kehidupan di alam lingkungannya. Jadi pohon yang kokoh, kalau benih itu akan tumbuh, tapi pohon yang mati itu rapuh. Saya ulang, benih jika ditanam itu akan tumbuh, tapi pada saat dia itu mati, maka dia rapuh. Manusia, kalau tidak bisa tumbuh, mati. Kalau potensi nggak dikembangkan, maka dia rapuh. Kalau rapuh itu mentalnya terjadi kerapuan, itu dekadensi, terjadi penurunan. Pohon yang kokoh yang dapat memberikan manfaat dan memberikan kehidupan, mulai dari akarnya itu memberikan dampak kesuburan. Dia akan mengambil air, mengalirkan air, mendistribusikan air, kebutuhan air, sehingga tanah yang dilewati akan memberikan sumber-sumber air kehidupan, akarnya itu. Itu pohon yang kokoh, yang akar-akarnya masuk ke dalam bumi. Akhirnya akan memberikan kehidupan. Batang, cabang, batangnya, pohon dan cabangnya, bahkan rantingnya, pada saat kokoh, sudah saatnya dipanen, batangnya pun dapat digunakan untuk mebel, digunakan untuk jendela kusen, kusen jendela, kusen pintu, bermanfaat. Kena tinggi perahu. Daun-daunnya terjadi satu pernafasan sirkulasi CO, karbon dioksida, dan oksigen. Manusia membutuhkan oksigen, kemudian saat diambil dikeluarkan menjadi CO2, karbon dioksida, dibutuhkan oleh tanaman. Tanaman mengeluarkan oksigen, setelah diambil maka terjadilah sirkulasi kehidupan.
bercerita tentang surga, bercerita tentang neraka, bercerita tentang pahala, bercerita tentang widodari isine surga, bercerita tentang air susu madu, tapi tidak bisa dibuktikan, hanya cerita. Itu namanya ilusi pengetahuan.